Musim balap 1985, Senna pindah ke tim F1 Lotus. Dengan mengendarai mobil Lotus, ia berharap akan meraih posisi yang lebih baik. Mobil sebelumnya, Toleman TG184, bermesin Hart 415T, inline 4 silinder 1459 cc, turbo, bukan mobil yang dapat membawa Senna mengejar titel juara. Tapi ia dapat banyak pelajaran bagaimana membawa mobil F1 bermesin turbo, menyemburkan horsepower besar jauh di atas mobil British Formula 3. Mobil F1 Lotus yang dibawa Senna adalah tipe 97T, didevelop oleh Gérard Ducreux, desainer F1 asal Prancis, dan Martin Ogilvy dari England. Chassis full carbon fiber monocoque bukan hanya sangat ringan, juga kuat menahan beban torsional mesin turbo. Dikombinasikan dengan sistem suspensi, performa mobil Lotus 97T cukup baik pada saat melewati tikungan-tikungan kecepatan rendah. Walaupun pada faktor aerodinamik kecepatan tinggi katanya masih di bawah mobil McLaren. Menjadi sumber horsepower, ialah mesin Renault EF15B, V6 silinder sudut 90 derajat 1492 cc, silinder head dan silinder block dari aluminium. Maka berat mesin jadi lebih ringan, cukup signifikan. Bor 80,1 mm, stroke 49,4 mm, mesin oversquare, kecepatan rata-rata piston di 13.000 rpm adalah 21,4 meter per detik. Piston alloy melalui proses forging, buatan Mahle Jerman yang memang sudah terkenal banyak digunakan pada mesin F1, MotoGP dan WSBK. Dipasangkan dengan steel connecting rod juga dibuat melalui proses forging. Crankshaft terdiri dari 3 crankpin journal. Mesin EF15B mengaplikasikan 4 klep per silinder dengan diameter klep intake 29,8 mm, klep exhaust 26,1 mm. Engine management memakai Renix elektronik, di mana Renault bekerja sama dengan Bendix. Lotus adalah tim F1 yang telah banyak mengumpulkan titel juara dunia melalui pembalap-pembalap brilian seperti Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, dan Mario Andretti. Senna secara sepihak melanggar perjanjian kontrak, yaitu menjadi driver tim Toleman selama 3 tahun. Memang bukan hal yang baik, tapi itu ia lakukan demi untuk segera mendapatkan mobil yang mempunyai performa di atas mobil Toleman TG184. Meskipun kecewa, tim Toleman Hart paham dengan tindakan Senna itu, di mana untuk mengejar titel juara dunia harus dengan mobil yang memiliki potensi secara keseluruhan, yaitu chassis, mesin, dan sistem suspensi. Dan Senna selama 1 musim telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap tim Toleman Hart. Kejayaan yang diraih tim Lotus F1 terakhir pada saat Mario Andretti sukses menjadi pemegang titel juara dunia di musim balap 1978, bersamaan dengan teammate-nya Ronnie Peterson yang menduduki posisi runner-up. Sejak itu, tim Lotus F1 mengalami kemunduran prestasi. Diikuti pada tahun 1982, bos dan juga pendiri Lotus, Colin Chapman, meninggal dunia. Dengan kedatangan Senna, tentunya memberi harapan untuk dapat membawa kembali reputasi tim seperti sebelumnya. Bersama pembalap Lotus kebangsaan Italia Elio De Angelis, Senna memulai musim balap 1985 di sirkuit Brazil, negaranya sendiri. Dari hasil kualifikasi, Senna menempati posisi start keempat di belakang rekannya Elio De Angelis yang menempati posisi ketiga. Pada waktu balapan, posisi Senna cukup baik. Ia sanggup berebut posisi kedua dengan pembalap tim Ferrari Michele Alboreto. Tapi kemudian terpaksa berhenti karena muncul masalah elektrik. Saat itu, Senna mengetahui bahwa mobil Lotus 97T memiliki potensi merebut juara, meskipun ada kekurangan katanya, yaitu mesin Renault EF15 yang menyemburkan power 850 HP untuk race dan 1000 HP untuk kualifikasi lebih boros dari mobil F1 tim lainnya. Kesempatan Senna merebut podium 1 sejak ia balap F1 adalah di sirkuit Estoril, Portugal.
Senna berada pada posisi start pertama setelah mencetak fastest lap di sesi kualifikasi. Alain Prost, runner-up F1 musim balap 1984, membawa mobil McLaren MP4 Street 2 berada pada posisi start kedua. Cuaca hujan membawa peluang kepada Senna. Itu karena salah satu skill balapnya adalah berdansa di atas air. Senna mampu mencari grip pada aspal basah sirkuit di mana pembalap lain akan merasa kesulitan. Tapi sebagai pembalap ia tetap tidak merasa nyaman apabila harus balapan di saat hujan. Bukan hal yang mudah mengkontrol semburan torsi brutal mesin turbo pada waktu driver buka gas di apex berakselerasi keluar tikungan, apalagi dalam situasi permukaan aspal yang sedang basah. Wet race di sirkuit Estoril menjadi awal ia mengumpulkan piala F1. Seri ketiga San Marino GP, Senna kembali meraih pole position. Ini membuktikan skill balapnya memang luar biasa ketika membawa mobil yang stabil dan mesin lebih powerful. Senna memimpin balapan sejak start, diikuti oleh teammate-nya Elio De Angelis, pembalap Ferrari Michele Alboreto, dan tim McLaren Alain Prost. Pada posisi terdepan, race pace Senna begitu solid, tidak melakukan kesalahan. Itu berlangsung terus sampai lap ke-30, di mana mobil McLaren Alain Prost dengan aerodinamik yang lebih efisien mulai mencoba menyusul mobil Lotus Senna. Dan Senna tetap tidak goyah menghadapi ancaman itu. Sampai pada lap ke-56, mobil Lotusnya mulai kehilangan power akibat problem muncul dari unit turbo. Podium ke-1 begitu dekat untuk direbut, tapi nasib berkata lain. Seri berikutnya, Monaco, venue F1 di mana Ayrton Senna meraih 6 kali kemenangan sepanjang karirnya. Tapi itu belum tercapai di tahun 1985. Meskipun ia pole position menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi, pada waktu balapan mobil Senna mengalami problem. Menempati posisi start terdepan sangat penting, terutama di Monaco dengan lintasan yang sempit. Peluang menyusul atau overtake mobil lawan menjadi lebih susah dibanding sirkuit lainnya. Keuntungan Senna berada pada posisi start terdepan menjadi sia-sia. Sejak start dimulai, Senna memimpin balapan. Race pace begitu presisi, sampai kemudian mesin Renault turbonya mengeluarkan asap tebal dan kehilangan power di lap ke-13. Mulai dari seri kedua di Portugal sampai seri keempat Monaco, Senna telah merebut pole position 3 kali berturut-turut. Mobil Lotus 97T menyediakan kestabilan pada waktu membangun momentum, kecepatan di mid corner, dan berakselerasi keluar tikungan. Hanya mesin Renault Turbo V6 dengan 2 turbin buatan Garrett, kompresi statik piston 7,5 berbanding 1 menjadi kendala kemenangan Senna. Kemenangan podium pertama Senna yang kedua kalinya sejak ia berkarir sebagai pembalap F1 adalah pada seri ke-13 di Belgia. Meskipun tidak meraih pole position, selama balapan berlangsung mesin tidak mengalami problem dan performa mobil sangat baik. Senna tidak melakukan kesalahan sama sekali. Sepanjang musim balap 1985, Senna 7 kali mencetak lap tercepat, pole position, 2 kali podium ke-1, 2 kali podium 2, dan 2 kali podium 3. Dan juga ia terpaksa tidak menyelesaikan balapan sebanyak 7 kali karena problem mesin atau kendala teknis. Pada klasemen Drivers' Championship tahun 1985, Senna berada pada posisi ke-4. Tahun kedua menjadi pembalap F1 yang kurang memuaskan, tapi bersamaan ia mendapatkan pengalaman luar biasa sejak pindah dari tim Tolman Hart. Demikian ringkasan dari pembalap Ayrton Senna di tim Lotus pada musim balap 1985. Terima kasih. Driving of Ayrton Senna, who has got a magnificent tactical brain and the delicate touch that's needed to keep a car going on this wet circuit, has shown him up in the lead. Well, you can see that the line is starting to dry already. So the drivers who are thinking along the right lines should already be assessing when they can change tires. I would think dry tires when there are still big puddles, because then you get serious aquaplaning. Now you can see how good the McLaren is, because for sure
Prost is not going flat out. He can afford to drive defensively now, and he's holding on with no trouble at all to Ayrton Senna. Senna leads, Prost second, Nigel Mansell there in third position. Fourth and fifth are the two Ferraris of Alboreto and Johansson. Round La Source, and here is Senna, Prost in third position, Mansell, then Alboreto, Johansson in sixth position. It is Keke Rosberg as up towards the Eau Rouge. Johansson is in